Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang definisi advokat, tugas advokat serta etika advokat itu seperti apa. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa slide di dalam PowerPoint ini. Baik, kita masuk kepada slide pertama. Definisi advokat. Jadi untuk pertama kita akan membahas tentang definisi advokat menurut KBBI dan Kamus Advokat. Menurut KBBI, advokat atau pengacara. Jadi advokat itu juga bisa disebut dengan pengacara. Adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, advokat adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan. Jadi, seorang advokat ini ialah seorang penasehat atau pembela perkara terhadap orang yang berperkara di dalam pengadilan. Atau bisa dikatakan seperti ini. Semisal seorang berperkara itu kurang mengetahui terhadap undang-undang yang ada di pengadilan, jadi yang membantu atau yang membela terhadap orang berperkara itu ialah seorang advokat. Baik, masih di pembahasan tentang definisi advokat, tapi hal ini menurut perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pada bab 1 pasal 1 ayat 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jadi profesi advokat ini tidak hanya berada di dalam pengadilan saja untuk memberikan penasehat atau memberikan pembelaan terhadap orang yang berperkara, tapi juga bisa berprofesi itu di luar pengadilan, seperti itu. Masih lagi-lagi tentang definisi advokat menurut para ahli. Jadi di sini kami memang sengaja memberikan pemahaman pengertian advokat dari KBBI, menurut Kamus Advokat, serta menurut undang-undang, dan ini definisi yang terakhir menurut para ahli. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan advokat adalah orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, dan membelanya. Jadi itulah advokat. Jadi seorang advokat itu memang diberikan izin atau diberikan kuasa untuk memberikan bantuan terhadap orang yang berperkara di dalam hukum perdata maupun hukum pidana, seperti itu. Jadi seorang advokat ini juga bisa mewakili orang yang berperkara itu dalam menjalani pengadilan, atau bisa juga mendampingi, atau juga bisa membelanya terhadap orang yang berperkara itu. Nah, di sini ada pendapat yang terakhir menurut Sudarsono, berpendapat bahwa advokat adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Jadi hal ini serupa ya. Jadi semua itu definisi yang telah saya sebutkan memang bahasa yang berbeda, tapi hal itu maksudnya satu tujuan, satu pengertian. Itulah definisi advokat. Jadi untuk slide selanjutnya di sini kami membahas tentang tugas advokat. Tugas sendiri adalah kewajiban, suatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti suatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya. Oleh karena itu, advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. Jadi, karena ini berhubungan dengan tugas, ya berarti hal ini menjadi kewajiban atau amanah bagi seorang advokat. Tugas advokat di sini saya menjelaskan 3. Yang pertama, memberikan jasa hukum kepada kliennya, dan ketika advokat dalam menjalankan tugasnya
bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. Jadi itulah tugas advokat yang pertama. Untuk yang kedua, tugas advokat ialah pekerjaan advokat tidak hanya bersifat ligitasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non-ligitasi. Jadi ini istilah eh, istilah lain yang disebut dengan bahwa profesi advokat itu kan tadi dijelaskan bahwasannya advokat ini mempunyai amanah, yaitu bisa di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Ligitasi ini bisa juga disebut dengan di dalam pengadilan, sedangkan non ligitasi ini bisa disebut dengan di luar pengadilan. Jadi tugas advokat itu bisa bersifat ligitasi maupun non ligitasi. Jadi seperti itu. Untuk tugas yang ketiga, bahwasanya advokat ini membela kepentingan masyarakat dan kliennya tanpa membedakan latar belakang ras, kulit, agama, budaya, sosial, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang membedakan untuk menerima kliennya yang memerlukan bantuan, yang memerlukan pembelaan, yang memerlukan apa yang harus dia lakukan. Jadi seorang advokat itu tidak boleh pilih-pilih terhadap kliennya yang memang memerlukan bantuan terhadap profesi advokat di sini. Seperti itu. Masuk ke slide selanjutnya, kita sudah membahas tentang kita akan membahas tentang etika advokat. Kode etik advokat adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Kode etik advokat Indonesia yang disahkan tanggal 23 Mei 2002, keputusan dan peraturan Dewan Kehormatan. Menurut Muhammad Sanusi, kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasihat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka peradilan ataupun di luar pengadilan. Jadi mengenai etika advokat ini, jadi seorang advokat itu harus mengatur sikap, perilaku, dan perbuatannya, baik itu ketika di dalam beracara maupun di luar beracara, seperti itu. Agar apa? Jika seorang advokat tidak menjaga etikanya, ya akan berdampak terhadap dirinya sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya, etika yang harus dimiliki advokat itu ada 3. Yang pertama itu keadilan, yang kedua itu bertanggung jawab, yang ketiga itu kebenaran. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit rinci mengenai keadilan, bertanggung jawab, dan kebenaran. Keadilan di sini, keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna, bukan keadilan yang relatif dan parsial. Menurut Jeffrey Tarantang dalam surah An-Nisa juz 4 ayat 58, ayat 105 dan ayat 135 terdapat nilai dasar yaitu amanat dan adil yang dapat dijadikan sebagai konsep etika advokat dalam hukum Islam. Jadi bisa dicek bahwasanya ayat-ayat itu menjelaskan tentang amanat dan keadilan dalam menjalankan suatu amanah atau keadilan. Seperti itu. Hal ini dirasa sangat cocok jika disangkut pautkan dengan sikap mencontoh Al-Quran lah, seperti itu, menjadi seorang advokat yang beretika. Yang selanjutnya, adil terhadap Allah Shallallahu Alaihi Wasallam Subhanahu Wa Taala, adil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan beriman dan bertakwa. Yang selanjutnya, adil kepada orang lain, baik klien, rekan, sesama advokat, penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan lain-lain. Nah, jadi sifat adil kita itu tidak boleh sepihak. Jadi harus semua rata, baik itu terhadap orang lain
baik itu terhadap kliennya, kita harus memberi keadilan. Jika kita tidak memberi keadilan terhadap objek kita, maka kita akan ya bagaimanalah sebagai seorang advokat berarti dijudge menjadi seorang advokat yang tidak beretika seperti itu. Yang selanjutnya ialah adil kepada masyarakat sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya. Jadi setidaknya lah untuk menjadi seorang advokat itu bersikap seadil-adilnya terhadap semua objek yang menjadi objeknya. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang kebenaran dan tanggung jawab. Yang pertama, kebenaran merupakan nilai yang dianjurkan dalam Islam dan dapat ditegaskan dengan keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi. Dalam konteks etika profesi advokat, yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar meliputi dari proses menerima perkara dan lainnya. Jadi ketika sudah menerima klien, seorang advokat harus memberikan kebenaran, ya tujuannya ialah memberikan suatu kebenaran terhadap seorang kliennya. Jadi seorang klien itu sebenarnya kenapa membutuhkan seorang advokat? Karena dia bingung sebenarnya yang mana yang benar seperti itu. Jadi setidaknya seorang advokat memberikan suatu kebenaran, memberikan suatu nasihat terhadap klien yang memang membutuhkan suatu kebenaran yang nyata seperti itu. Yang selanjutnya, tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, bahkan merupakan kekuatan dinamis individu yang mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, hal tanggung jawab ini merupakan suatu yang sangat penting ya di dalam ketika kita menjalani profesi, baik itu profesi advokat maupun profesi-profesi yang lainnya. Bahkan di tingkat kekeluargaan saja, menjadi suami atau menjadi istri, kita harus sama-sama saling bertanggung jawab agar tidak ada apa? Agar tidak ada kesalahpahaman. Ketika kita sudah tidak bertanggung jawab terhadap objek kita, maka kita tidak menjadi seorang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi mengenai keadilan, kebenaran dan tanggung jawab di sini ini merupakan syarat lah mungkin ya menjadi seorang advokat. Jadi dikatakan advokat yang beretika itu apabila memenuhi hal yang tiga ini, memenuhi keadilan, memenuhi kebenaran, dan tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat dan yang lain-lain. Sekian dari kami, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dan terdapat juga tutur kata dari saya yang kurang sopan, saya ucapkan mohon maaf, seribu-ribu maaf. Kurang lebihnya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga hal ini terdapat manfaat dan barokah. La'alla manfaatan wa barokatan lana. Amin. Al-Fatihah. Ya.